Mau kemana aku akan mengantarmu. Apakah kamu murid sekolah seni Shenzhen? Aku tidak mengenalmu. Aku mengenalmu. Apakah kamu pergi syuting iklan Jumat lalu? Apakah sabun itu produkku? Ayo, ayo. Ah, tidak. Lebih baik aku menunggu bus. Aku baik-baik saja kok. Terima kasih, lebih baik aku menunggu bus. Jangan menunggu, masuk saja ke mobil. Siapa namamu? Namaku Wei Yuan. Wei Yuan. Kamu kelas berapa di sekolah seni? Aku kelas 12. Aku lulus tahun ini. Kelas tari. Aku tidak belajar jadi MC. Belajar jadi MC. Kalau begitu kamu pasti jago menari. Bukannya kamu bilang ada kelas tari hari itu? Oh, ada seorang murid di kelas tari yang sakit. Ya, aku pergi membantu untuk dapat uang tambahan. Cukup pandai cari uang ya. Aksenmu bukan orang sini ya? Oh, orang Hunan. Bagaimana bisa dari Hunan ke Shenzhen? Aku ikut orang tua. Orang tua, apa pekerjaanmu? Insinyur konstruksi. Orangnya juga baik, pekerjaan itu cukup populer. Lihatlah Shenzhen ini. Gedung-gedung dibangun di mana-mana. Mereka sudah tidak ada lagi. Ayahku meninggal dalam kecelakaan mobil tahun lalu. Maaf. Kalau begitu kamu punya saudara lain di Shenzhen? Aku tidak punya saudara lain. Sumber penghasilan itu. Hei, bibiku mengirimiku uang setiap bulan. Plus aku kerja sampingan sendiri, dapat uang tambahan. Oh, aku sedang pergi ke gym sekarang. Yang ngajar mereka kelas tari 2 kali seminggu, 200 yuan sekali. Bagaimana dengan masa depan? Apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan setelah lulus? Apa gunanya berpikir? Mimpiku adalah menjadi pembawa acara TV. Tapi kita hanya punya ijazah sekolah menengah kejuruan, bahkan di kampung halaman. Kamu mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, apalagi di Shenzhen. Pelan-pelan ada kemanusiaan di depan. Terima kasih. Qiang Zai. Bantu aku mengenal seseorang. Hei, halo. Tolong tanya di mana departemen personalia. Lantai 3, lantai 3. Terima kasih. Silakan masuk. Halo, saya Wei Yuan, saya mencari. Saya dengar. Selamat datang. Haha. Direktur bilang bahwa Anda disambut. Ayo silakan duduk. Duduk. Oh, saya tidak duduk, saya berdiri, ha. Silakan duduk. Ah. Komisaris? Haha. Ceritakan departemen apa yang kamu mau? Ini masih bisa dipilih. Tentu, tapi yang lain tidak memenuhi syarat. Zhang Tai sudah bilang. Departemen mana yang kamu mau? Saya tidak tahu departemen apa yang kita punya. Ah. Ini stasiun TV kita. Kecuali departemen administrasi dan teknis.
Semua kolom dan departemen. Siap. Mulai. Oke, berhenti. Sangat bagus. Mari kita lakukan lagi. Ketika kamu datang nanti, kamu perlu sedikit merasakan. Feminin. Paman baik-baik saja. Hei, jangan buat bagian belakang seperti kayu. Lihat lebih rapi. Sangat kerja keras. Lakukan lagi. Bersiap. Mulai. Bagus, lakukan lagi. Bos, iklan untuk produk baru sudah ditayangkan. Dan Wei Yuan sudah muncul di TV. Tolong maafkan saya, acara itu menjadi pembawa acara. Mimpi orang ini. Bisakah kamu mencapainya dalam waktu singkat? Ya, menurutku juga cukup cepat. Aku butuh 7 atau 8 tahun untuk mewujudkan mimpiku. Tapi mimpi banyak orang tidak pernah terwujud. Begitulah hidup. Itu hidup buruk mereka. Hei, sepertinya uang ini benar-benar bisa membuat hantu mendorong penggilingan. Hahaha. Apakah bos ingin dia tahu apa yang terjadi? Jadi apakah layak bagi kita untuk menghabiskan begitu banyak uang? Uang hanyalah angka. Aku melihat Wei Yuan. Seperti melihat istriku seperti dulu. Dan penampilanku. Sudah makan belum? Makan. Kemarin majikan tidak pulang sampai tengah malam. Apakah dia bersamamu? Istri kedua omong kosong apa yang kamu bicarakan. Itu tidak mungkin. Dia tidak bersamamu. Apakah ada cinta baru lagi? Mandi darah baru. Formula herbal Tiongkok. Mengandung berbagai obat berharga. Gadis di iklan ini bagus. Terlihat polos. Pincoda, fungsi anti gatal. Hilangkan kekhawatiranmu dari sumbernya. Seperti kamu, Tidak bisa melupakan selamanya. Kilyarga Harian Kimia Janda. Suka. Junda akan bergandengan tangan denganmu untuk menciptakan keindahan. Sutradara, apakah Anda mencari saya? Duduklah. Ada apa? Aku sedang merekam acara. Bukan waktunya merekam acara, kamu bisa duduk dulu. Riel. Aku mendengar banyak orang mengatakan, Anda sangat sulit diajak bekerja sama di tim program belakangan ini. Siapa yang bilang? Apa itu Huidong? Bukan cuma Huidong, Di episode terakhir acara itu dia membuatku terlihat sangat buruk. Dia pasti sudah memberitahumu. dan Xiao Fei Sanjian dan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Bilang kamu belum lama di tim program. Tapi sifatmu sudah naik banyak. Banyak sekali penjahat. Gui Yuan, saya menyarankanmu untuk memperhatikan ucapan dan tindakanmu. Kamu belum selebriti besar. Saya Dengga APA Yang Kamu dan Yumin Perdibatkan, pembawa acara upacara hiburan. Rating penonton kita juga sedang naik sekarang. Hiburan adalah acara andalan kita. Tentu saja saya ingin berjuang. Kamu terlalu tidak tahu diri. Bukankah kamu lulusan sekolah seni? Mengapa stasiun TV kita secara khusus menginginkanmu? Kamu pikir kami benar-benar menyukaimu? Bos di belakangmu itu kaya.
Sutradara saya makan sendiri. Bos macam apa yang bisa saya miliki di belakang saya? Apakah kamu masih ingin saya berbicara terus terang? Ah, begitu sedikit dongeng yang terjadi padamu. Kamu pikir kamu benar-benar putri salju. Kalau bos di belakangmu tidak membayarmu. Saya lihat bagaimana penampilanmu di TV. Sutradara, bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk menjelaskannya? Kamu mengambil 2 iklan. Saya merasa luar biasa. Saya akan memberitahumu. Zhang Tai tidak perlu bicara. Saya bisa memecatmu. Wei Yuan gadis yang bosnya mengambil iklan untuk perusahaan kita. Datang cari. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia punya kartu pers TV. Bilang itu penting. Oke. Biarkan dia masuk. Tunggu. Halo Wei Yuan sudah datang halo. Kamu keluar dulu. Datang ke Wei Yuan untuk minum teh. Duduklah. Apa ini? Tuan Xiao, baru saja aku menyadari bagaimana aku bisa sampai di sini hari ini. Dulu aku naifnya berpikir aku beruntung. Jadi selama ini kamu yang membantuku. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Aku penasaran kenapa. Kamu memiliki bayangan istriku dulu. Dua kamu adalah seorang yatim piatu. Aku juga begitu. Itu saja. Ini dia. Aku lulus kuliah sampai sekarang. Sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun ini juga dalam hidupku. Mungkin tahun terbaik. Aku melalui banyak kesulitan bersama istriku. Aku hanya tidak ingin kamu melalui kesulitan itu. Meski sukses. Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa membalasmu? Tidak. Apa kamu menangis saat berbicara? Oke. Kemudian kamu melaporkan pekerjaan di stasiun TV. Bos Wei Yao cukup bagus di TV. Dia membawakan acara dengan rating penonton yang cukup tinggi. Oke. Dia bilang masih ingin membawakan itu. Apa itu acara penghargaan hiburan? Acara penghargaan hiburan. Kenapa kamu tidak membantunya melakukan ini? Apa kamu ingin melakukannya? Bantu orang sampai akhir. Oke, aku mengerti. Tuan Xiao, Hei surga, kenapa kamu di sini? aku datang untuk memberitahumu. Aku sudah berada di acara penghargaan hiburan. Sekarang dia adalah pembawa acara program emas kita di Taiwan. Aku baru saja selesai rekaman bersama siang tadi. Cukup bagus. Haha. Aku tahu itu kamu yang membantuku lagi. Jadi aku ingin mengundangmu makan malam. Oke, terima kasih. Tidak perlu sungguh-sungguh. Tidak, aku sudah memesan tempat. Kamu harus pergi. Gak usah terlalu sopan. Kamu harus pergi. Oke, masuklah.
Selamat malam semuanya. Kak Xiao Paradise Club juga punya kamu ya? Ah, Hei, kita mulai. cuma mau perkenalkan. Ini teman sekampusku. Juga manajer di sini Liu Yuan. Halo halo. Wei Yuan gak perlu diperkenalkan. Sudah lihat di TV. Hei, tolong cepat. Hei, kenapa kamu masih di sini hari ini? Kenapa gak bisa datang hari ini? Hari ini gak bisa. Aku cuma nanya. Oh iya, telepon Kiang Zai di sampingmu. Sejak saya bertemu dengannya, dia bahkan tidak minum seteguk pun. Bolehkah saya minum bersama Anda? Saya akan minum untuk Anda. Ayo. Saya akan minum untuk Anda. Di mana Xiao Zai? Ayo kakak Xiao, saya menghormati Anda. Jangan terlalu sopan. Minum. Ham. Oke. Apakah hari ini ulang tahunmu? Ah,
Ham belajar. Selamat ulang tahun. Maaf, bukan hari ini. Itu kemarin. Kemarin hari ini kue. Oke. Oke. Saya tahu Anda sibuk di luar sana. Apakah Anda masih mengingat saya? Ya. Jika Anda tidak ingin kembali ke rumah kami, mengapa Anda kembali? Jika Anda tidak ingin kembali ke rumah ini, jangan kembali. Saya mengantuk. Saya juga tidak ingin melihat Anda. Pergi, pergi, pergi. Sioran, bajingan. Bos. Oke. Sesuatu. Hari ini bukan janji temu. Bicara tentang iklan Lingdu Township. Lupa. Lalu kembali lain kali. Bos, ini tidak bisa ditunda lagi. Ini tentang penjualan dupa 0 derajat. Lalu saya akan melaporkan secara singkat kepada Anda. Iklan saat ini tentang Lingdu Township. Kami melakukan survei pasar. Apa maksudmu? Pujian campur aduk. Lau Yao dan aku berpikir, kita harus memposisikan kembali Lingdu Township. Kami membahasnya dengan departemen kreatif. Kita harus membuat iklan yang dekat dengan kehidupan. Temanya adalah kehidupan, yaitu menciptakan suasana hidup. Kehidupan. Bisakah kau ceritakan seperti apa kehidupan itu?
Kehidupan adalah tamparan demi tamparan. Membangunkan orang dari mimpinya. Makanan akan siap sebentar lagi. Bagaimana dengan Chen Zong? Tidur di lantai atas. Kak Semang, Ini dia. Kak. Halo Kak, Xiaoyun duduk. Ayah? Ayah? Selamat ulang tahun. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku tidak bisa memberimu makan. Kak ketiga jangan. Aku suruh kamu dengar aku? Kamu tidak diterima di sini. Anak ketiga. Yunyun. Ayah? Maaf. Aku salah baca. Ayah? Kak? Aku datang hari ini hanya untuk meminta maaf padamu. Aku minta maaf. Aku juga menyakiti Yun. Aku minta maaf. Ayah? Aku dan Kiming. Ayah lupakan saja. Karena kamu sudah di sini,
Duduk saja. Ayah? Siayuan tuangkan siayuan. Atau tidak? Ayo, ayo lakukan. 3 cangkir oh kering. Di mana pelayannya? Tidak. Han Ling ada di sini. Bilang aku tidak ada. Di mana dia? Aku tidak tahu. Dia sudah pergi sekarang. Sibuklah.
Halo Tuan Liu. Hei, halo, hei. Nah, sudah janjian dengan Tuan Xiao? Tidak, aku datang untuk menemuinya. Kakak Xiao. Hei, kenapa kamu di sini? Aku lewat surga dan melihat mobilmu. Oh, oke. Sudah makan? Belum. Makan itu. Baiklah. Oke. Jangan merasa jijik. Tidak ada gerakan di sini. Hei Kakak Xiao, kenapa kamu tidak pulang? Hiburan malam ini. Minum saja di sini. Terima kasih. Aku ingin semuanya dengan pasangan lain. Xiao Ran dan Han Ling. Ini yang aku maksud dengan memintamu datang. Kamu benar-benar dingin di hatimu. Lihat mereka berdua baik-baik saja, selama hampir 10 tahun. Aku hanya berharap Han akan lebih baik. Selama dia baik-baik saja. Lebih kuat dari apapun. Xiao Ran sedang berselingkuh ya? Sepertinya cepat atau lambat. Ada pembawa acara TV apa sekarang? Tetap awasi dia. Aku juga tidak berpikir begitu. Apa kamu kaya? Semua kehidupan yang baik semakin dekat dengannya. Hei, apakah gadis itu mencari kamu? Lupakan saja. Aku akan membiarkanmu melakukannya. Aku memintamu untuk membujuk kampus bersamaku. Atau untuk Han Ling? UPS tidak persis. Terlalu banyak orang yang mengawasinya sekarang. Aku khawatir, dia tidak akan menemukan utara dan menderita kerugian. Kakak Xiao, garis emosionalmu sangat rumit. Garis emosional. Oke. Hubunganmu akan berubah tahun ini. Hei, biarkan aku lihat lagi. Rolls-Royce. Itu tato di jari ini. Apa arti Luo? Luo melambangkan kekayaan. Hei, sentuh tangan. Tuan Xiao. Qiming ada di sini. Dia di luar. Teman sekelasku di kuliah. Kalian bicara saja. Tidak apa-apa. Biarkan dia masuk. Kakak Xiao, lebih baik aku pergi dulu. Tidak apa-apa, kamu bisa menunggu. Tidak, aku pergi dulu kakak. Ah, kalau begitu tidak akan dikirim? Hei. Gadis ini terlalu mirip dengan Han Ling. Xiao Ran baik untuk ini ya? Masuklah. Hei, jangan lihat. Hei Xiao Ran. Apa yang terjadi dengan Han Ling belakangan ini? Ya tidak apa-apa. Aku dengar Han Ling datang menemuimu 2 hari yang lalu. Tidak melihatnya. Apakah ada konflik antara kalian berdua? Hei. Salah paham kecil. Bukan salah paham kecil kan? Salah paham kecil tidak akan. Kamu tidak pulang untuk ulang tahun Han Ling. Aku juga dengar tidak hanya kamu tidak pulang, tapi juga dengan gadis kecil yang baru saja keluar. Oke? Ah benar, aku janji dengan klien Liu Yuan di gedung kerajaan itu. Kamu temani aku, namanya Liu Yuan. Kamu bersamaku. Hei, kita belum selesai. Aku bilang kenapa kamu bahkan tidak bisa bicara sekarang? Ada APA, tidak bisa lebih lembut? Ah, kamu langsung menjualku. Aku menjualmu. Apa yang kamu takutkan? Apa hubungan antara kita bertiga? Kita teman sekelas. Hubungan teman sekelas dan kawan. Lebih dari kekasih dan kekasih. Apa yang dijual? Aku akan memintamu membujuk Xiao Ran. Bantu aku membujuk Xiao Ran. Aku tidak membujukmu. Kamu menyebut itu membujuk. Kenapa aku tidak membujuk? Seharusnya aku memberitahunya. Aku dia. Aku membawanya pergi. Kenapa dia pergi?
Dia membujuknya untuk pergi. Lihat kamu, aku tidak ingin membicarakanmu lagi. Sejak kamu dan Xiaoran mulai bekerja, kamu semakin hati-hati. Apa itu salah? Aku akan memberitahumu apa. Zhang Zai datang ke kantor besok sore. Apa yang Wei Yuan lakukan? Ah, aku selesai bicara. Siswa-siswa sudah bubar. Oke. Kamu mau pergi kemana? Ah, Tidak bicara. Aku akan menusukmu sampai mati. Jangan naik. Kasihan sekali adikku. Dia tidak punya uang, bagaimana dia bisa bicara denganmu? Tidak punya uang. Tidak punya uang. Sangat buruk untukmu. Yo, cewek ini terlihat cantik. Nona Jiang, aku keluar. Tidak masalah besar. Hanya sedikit takut. Beristirahatlah sebentar. waktunya minum obat. Lawang. Aku menyalakan AC. Mencintai istri. Makan sesuatu. Kamu baik-baik saja.
Jangan datang ke sini. Jangan sentuh aku. Ini aku Xiaoran. Aku Xiaoran. Ini aku Xiaoran. Aku Xiaoran. Aku Xiao. Kamu baik-baik saja. Ini rumah kita. Kita di rumah. Ya, kita di rumah. Ah, di rumah. Ini rumah kita. Ini rumah kita. Ini rumah kita. Kita di rumah. Semuanya baik-baik saja. Kamu pergi. Ibu mencari ibuku. Ah. Ah. Hai Liang sudah pulang. Kembali ke kampung halaman di Tiongkok Timur Laut. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Han Liang ikut denganku ke Shenzhen setelah lulus kuliah. Aku tidak merawatnya dengan baik. Peristiwa yang dia alami kali ini. Aku punya tanggung jawab besar. Aku merasa sangat bersalah. Aku sering bermimpi 2 hari ini. Aku bermimpi melihat Han Ling Er menderita. Tapi aku nggak bisa selalu lari ke dia buat nyelamatin dia. Hari ini hari terakhir tahun 1999. Besok bakal jadi awal abad baru. Hitung aja udah 7 tahun sejak 1992 di Shenzhen. Perubahan besar di Cina mulai waktu itu. Orang-orang di sekitarmu berubah. Aku juga nggak terkecuali. Aku harusnya beruntung. Semua yang harus dikejar udah dikejar. Jadi dengan kesuksesan hari ini. Siapa yang ngasih aku keberuntungan? Han Lian. Kenapa kamu di sini? Ah. Nggak. Gimana bisa kamu nggak tahu? Mungkin malam tahun baru. Terus aku nggak mau sendirian. Terus cari sesuatu. Cuma karena ini. Kamu naik kereta selama 1 hari. Aku mau umumkan ke seluruh dunia. Kamu milikku. Aku cuma mau kita bersama. Dengerin kamu bilang aku cinta kamu. Kalau kamu nggak keberatan. Aku bilang selamanya. Aling. Terus bilang gimana caranya bikin kamu senang, oke? Bahkan orang asing peduli sama aku. Aku udah nanya. Kamu cuekin aku. Nama kamu nanya. Mending nggak usah nanya. Kamu ngapain? Aku udah bebaskan kamu. Kamu harusnya senang. Aku belum selesai. Aku udah cukup bosan beberapa hari ini. Aku punya terlalu banyak hal yang harus Kamu dilakukan. pikir aku mau ngomong sama kamu tentang ini? Kalau kamu nggak mukul dia waktu itu, aku akan lakukan ini. Ayo kita mulai, ayo kita mulai. Kamu selalu bilang kapan ini akan berlalu. Nggak ada habisnya.
Xiaoran, ayo kita putus. Aku udah mantapin hati. Tidak bisakah kamu memberiku alasan apa yang kamu lakukan? Oak, aku akan memberitahumu. Aku tidak bisa hamil lagi. Jika kamu bersamaku, kamu tidak akan pernah menjadi ayah. Selamat malam. Kakak Kiang memintamu untuk menjadi pembawa acara. Non Bei, maafkan aku. Jangan bilang dia tidak ada. Mobilnya ada di luar. Oke, aku akan lihat apakah dia ada acara lain. Bos Nona Wei sudah datang. Mau ketemu atau tidak? Mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku bertanya padamu. Hadron, kamu keluar dulu. Aku sedang tidak mood. Aku tidak ingin mempengaruhimu. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Kenapa bisa ada begitu banyak mengapa? Hanya ingin sendirian. Oke, kalau begitu kamu merayakan tahun baru sendiri. Aku pergi dulu. Xiaoran, mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu melakukan ini padaku setelah aku jatuh cinta padamu? Mengapa dan mengapa? Apa yang salah yang aku lakukan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak melakukannya dengan baik. Aku mungkin bisa membawamu kesuksesan. Tapi aku tidak bisa membawamu kebahagiaan. Maaf, kamu pergi. Ya, mungkin kamu tidak suka mendengar ini, tapi kompensasi apa yang kamu butuhkan? Kamu bisa langsung bilang ke Kiang Zai. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kamu. Tapi hatiku tidak bersamamu. Apakah kamu pernah mencintaiku? Pasti ingin pergi dulu. Putri, duduklah.
Lagi ngapain? Salah orang. Aku di sini, Bu. Jangan bikin aku datang. Aku ngerti. Kamu nggak perlu, istirahat dulu. Aku udah tangani. Sudah putuskan. Ah, terserah. Aku cuma takut kamu terluka. Bu, Nggak ada dendam. Hei, jalani hidup. Saling menghibur. Oke? Pikirkan saja. Bu Sumpit ini di mana? Xiaoran, kemari, aku perlu ngobrol sama kamu. Bu, Kalian berdua jodoh. Hargai. Ketemu hal yang nggak memuaskan. Saling mengalah. Nggak ada yang nggak bisa dilewatin, ngerti? aku tahu, Bu. Wah, kamu sekarang bos besar. Tapi jangan kamu lupa. Hanlin kita sudah melalui banyak kesulitan bersamamu. Dia tidak bisa memikirkan orang lain di hatinya. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Jangan khawatir, Bu. Ya sekali. Dan seorang anak laki-laki berdiri di salju menunggu seseorang. Seperti kamu. Dia persis seperti kamu. Berdiri di bawah lampu jalan di depan rumah kita. Kapan kamu datang? Sore. Sore. Kita tidak punya uang saat itu. Tapi sangat bahagia. Kenapa kenangan itu indah? Selimuti aku. Oh. Ah. Ah. Aku ingin memberi pelajaran pada Sue. Lihat. Bekas yang kamu tinggalkan padaku. Tapi aku ingin kamu tahu. Tidak peduli apa yang terjadi di antara kita.
Aku mencintai kalian semua. Tentu saja aku tahu. Itu sebabnya aku kembali. Xiaoran, aku mengerti. Hidup itu seperti ini. Kamu tidak bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Semakin kamu menginginkan, semakin kecewa. Jadi aku ingin memulai lagi. Bekerja keras untuk mengelola hubungan ini. Bagaimanapun kita masih bersama.